Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmita Fitri Dewi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat dan akan saya seminarkan di EduMatnesia. Adapun judul artikel yang akan saya seminarkan adalah Meta-analisis, pengaruh literasi digital matematis terhadap pembelajaran matematika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Adapun latar belakang dari artikel yang saya buat adalah kesenjangan pemahaman literasi digital di kalangan masyarakat. Karena banyaknya masyarakat Indonesia masih tergolong buta huruf digital dan hanya menggunakan teknologi digital sebagai sarana komunikasi tanpa memahami cara kerjanya secara mendalam, mereka masih kurang memiliki keterampilan literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Latar belakang yang kedua, yaitu pentingnya literasi digital dalam pembelajaran matematika. Literasi digital penting untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, agar siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika, serta perlu berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat dan mengadopsi literasi digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama adalah desain penelitian, seperti yang sudah disampaikan pada judul di depan, bahwa desain penelitian yang saya gunakan adalah meta-analisis dengan studi kuantitatif. Adapun tahapan penyaringannya adalah dengan menghitung efek size pada setiap artikel yang saya cari. Yang ketiga, instrumen penelitian yang saya gunakan adalah dengan pengkodean data untuk menyelidiki sampel tertentu. Di sini saya mengode data menggunakan aplikasi yang bernama RStudio. Teknik pengambilan sampel, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya adalah saya menggunakan teknik dokumentasi, dengan subjek penelitian adalah 12 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan proceeding. Jadi, saya mencari 12 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan proceeding. Setelah saya mencari artikel jurnal tersebut, saya lakukan pengkodean data untuk menyelidiki sampel-sampel tertentu, di mana dalam pengkodean data ini saya menggunakan aplikasi yang berupa RStudio. Yang selanjutnya adalah definisi operasional. Dalam mencari artikel, saya berfokus pada dua variabel. Variabel yang pertama adalah literasi digital matematis, atau bisa kita bilang variabel X, dan variabel yang kedua adalah pembelajaran matematika. Jadi di sini untuk mencari 12 artikel tersebut, saya berfokus pada variabel X dan variabel Y yang akan saya gunakan. Adapun hasil dari pembahasan pengkodean yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah mengenai overall analisis. Jadi, hasil meta-analisis menunjukkan korelasi signifikan antara literasi digital dan kemampuan matematis, di mana di sini ditunjukkan dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Dengan kekuatan hubungan yang kuat, RE, yaitu sebesar 0,5725. Hal ini menunjukkan bahwa model efek acak lebih tepat untuk hubungan ini. Tingginya variasi efek size mengindikasikan perlunya analisis variabel moderator untuk mengidentifikasi penyebab dari variasi tersebut. Yang kedua adalah analisis variabel moderat. Di sini saya menganalisis dua jenis. Yang pertama adalah tipe publikasi. Hubungan antara literasi digital dan kemampuan matematis paling kuat ditemukan pada studi-studi yang memuat di jurnal. Hal ini dibuktikan dengan RE yang mencapai nilai 0,58. Yang kedua adalah level akademik. Hubungan literasi digital dan kemampuan matematis paling kuat pada jenjang SMA atau SMK. Hal ini dibuktikan dengan RE, yaitu adalah 0,68. Dan hubungan yang paling lemah terjadi pada jenjang mahasiswa, yaitu adalah RE-nya 0,43. Dan yang terakhir adalah evaluasi bias.
Funnel plot menunjukkan bahwa efek size studi-studi memiliki variasi yang beragam dengan sebaran yang cenderung simetris. Hasilnya, t-test yaitu 1,27, sedangkan p-value-nya adalah 0,2312. Ini mengonfirmasi simetri funnel plot, mengindikasikan tidak adanya bias publikasi dalam meta-analisis yang saya lakukan. Selain itu, nilai fail-safe N sebesar 2.229, jauh lebih besar dari nilai 5K ditambah 10 dikali 60, semakin menegaskan bahwa adanya masalah bias publikasi dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah bagian pembahasan. Yang pertama, literasi digital adalah keterampilan dasar yang penting dalam pendidikan, terutama untuk memahami materi pembelajaran dengan menggunakan teknologi terbaru. Integrasi teknologi digital dalam pendidikan matematika di tingkat SMA terbukti meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran melalui alat digital interaktif dan sumber daya online. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di kelas SMA lebih terstruktur dibandingkan di perguruan tinggi, meningkatkan prestasi siswa dan motivasi belajar. Literasi digital juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi yang esensial di dunia kerja modern. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak literasi digital pada kemampuan matematis mahasiswa dan persiapan karir di era digital. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa integrasi teknologi digital dalam pembelajaran matematika di tingkat SMA signifikan, meningkatkan prestasi siswa. Penggunaan alat digital interaktif dan pendekatan pembelajaran terstruktur dan dipersonalisasi memperdalam pemahaman konsep matematis. Literasi digital juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi yang penting di dunia kerja. Penelitian juga menunjukkan teknologi digital menghadapi tantangan masa depan. Penelitian lanjutan tentang literasi digital di tingkat mahasiswa ini perlu untuk memberikan wawasan baru dalam pendidikan dan persiapan karir di era digital. Integrasi teknologi dalam pendidikan matematika meningkatkan prestasi akademik dan kesiapan masa depan siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.